Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Syakib, NPM 191000335 dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Hukum Asuransi, yaitu membuat legal memorandum yang judulnya Upaya Perlindungan Asuransi Hukum Terhadap Konsumen PT Jiwasraya. Yang pertama adalah latar belakang. Pada 14 Januari 2020, Kejaksaan Agung menahan 5 orang yang diduga terlibat kasus Jiwasraya. 3 diantaranya merupakan mantan jajaran direksi PT Asuransi Jiwasraya, yaitu Henrisman Rahim atau mantan direktur utama. Yang kedua ada Heri Prasetyo, mantan direktur keuangan. Dan yang ketiga ada Samirwan, mantan kepala divisi investasi dan keuangan. Ketiganya didakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Jiwasraya. Pada tahun 2018 dan 2019, Jiwasraya mengumumkan gagal bayar terhadap sejumlah nasabahnya. Beberapa nasabahnya yang dirugikan telah mengajukan gugatan wan prestasi. Kejaksaan Agung juga telah menangkap 5 orang karena diduga melakukan korupsi dan menyebabkan Jiwasraya merugi. Hasil pembahasan memperlihatkan banyaknya pihak yang terlibat dan beragamnya peraturan dilanggar membuat penyelesaian hukum akan memakan waktu lama. Untuk mempersingkat waktu, aparat penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara pidana, perdata, administratif, dan etik sekaligus secara bersamaan. Pembentukan panja oleh beberapa komisi di DPR sudah tepat guna mendorong aparat penegak hukum supaya dapat lebih fokus memberikan perlindungan hukum. Selain itu, melalui fungsi legislasi DPR dapat melakukan revisi terhadap UU OJK terkait penguatan sanksi terhadap pejabat atau pegawai OJK yang lalai dalam menjalankan tugas dan menyinkronkan aturan penyidikan dalam UU Pasar Modal dengan UU OJK. Yang kedua ada asumsi. Peraturan yang melindungi kepentingan konsumen bisa dikatakan sudah sangat memadai dari segi substansi hukumnya. Perlindungan konsumen diatur dalam UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bahkan khusus untuk perlindungan konsumen, sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan PJOK No 1 PJOK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan PJOK No 18 atau PJOK 07 atau 2018 tentang layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Namun, kenapa nasib konsumen JS Saving Plan tak kunjung terselesaikan? Padahal secara substansi hukum sudah sangat jelas. Meminjam teori Launch Improvement bahwa efektif tidaknya suatu hukum atau aturan tergantung 3 hal, yaitu legal substance atau substansi hukum, yang kedua ada legal struktur atau aparat penegak hukum, dan yang ketiga ada legal kultur atau budaya hukum. Meskipun secara substansi hukum sudah mencukupi, namun legal strukturnya masih belum efektif. Konsumen pemegang polis JS Saving Plan bahkan sudah melakukan pengaduan ke DPR. Yang ketiga ada penelusuran hukum. Pelindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan. Pelindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia pihak yang dirugikan oleh aparat penegak hukum agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum demi terciptanya rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Nasabah Jiwasraya sebagai pihak yang dirugikan tentunya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ada 2, yaitu preventif dan represif. Preventif bertujuan mencegah pelanggaran, sedangkan represif bertujuan pemberian sanksi karena telah terjadi pelanggaran. Berkaitan dengan kasus Jiwasraya, maka yang mengemuka adalah perlindungan hukum represif karena sudah terjadi pelanggaran. Ada 4 bentuk perlindungan hukum secara
represif yang dapat diberikan oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini, yaitu yang pertama, pelindungan hukum dari aspek pidana, yaitu dengan memproses secara pidana pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam tubuh Jiwasraya. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Kejaksaan Agung juga sedang bekerjasama dengan PPATK menelusuri aset Jiwasraya, sekaligus mencari bukti terkait adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penggunaan pasal TPPU dalam kasus ini sangat baik, karena dengan TPPU maka para tersangka dapat dikenakan pidana dalam bentuk uang pengganti. KPK dapat terlibat dalam kasus ini terutama jika melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian minimal 1 miliar dalam pasal 11 UU KPK. Lanjutan. Yang kedua, pelindungan hukum dari aspek perdata. Pelindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu gugatan perdata biasa atau kepailitan. Perlindungan hukum secara perdata dapat diberikan oleh hakim yang menangani perkara. Gugatan perdata bisa dapat diajukan kepada para dikresi, komisaris, dan pemegang saham Jiwasraya apabila terbukti yang bersangkutan telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau piercing the corporate veil. Saat ini beberapa nasabah telah mengajukan gugatan wan prestasi terhadap Jiwasraya, sedangkan kepailitan dapat diajukan oleh para nasabah Jiwasraya. Hanya saja penyelesaian melalui kepailitan sangat merugikan nasabah asuransi, karena dalam prakteknya kedudukan nasabah hanya sebagai kreditor konkuren yang akan mendapatkan pelunasan setelah upah buruh, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Yang ketiga, pelindungan hukum dari aspek administrasi. Pelanggaran aturan tata kelola dalam PJOK No. 373 atau PJOK .05 atau 2016 membuat OJK dapat mengenakan sanksi administrasi terhadap Jiwasraya. Akuntan publik yang terlibat juga terancam sanksi administrasi oleh Menteri Keuangan. Terakhir, keempat, ada aspek pertanggungjawaban etik terutama terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai OJK. Yang ketiga, ada penelusuran dokumen. Pelindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan. Pelindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia pihak yang keempat, ada analisis dasar hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan PT Jiwasraya tahun 2016 dan hasil investasi tahun 2018, BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengumpulan dana dari produk JS Saving Plan maupun penempatan investasi dalam bentuk saham dan reksadana yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Adapun peraturan perundang-undangan yang disampingi dalam kasus Jiwasraya sebagai berikut, yaitu analisis dasar hukum ke-1, pasal 2 UU Tipikor terkait perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dan pasal 3 UU Tipikor terkait penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua pasal tersebut memberikan ancaman pidana dan denda menurut BPK dalam pemasaran produk JS Saving Plan. Diduga pihak-pihak terkait Jiwasraya mendapatkan pre atas penjualan produk tersebut. Tindakan ini dapat terindikasi korupsi karena Jiwasraya adalah perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Adapun penegak hukum yang dapat menerapkan aturan ini adalah kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Analisis dasar hukum kedua yaitu pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau UU TPPU tentang larangan menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil korupsi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Saat ini Kejaksaan Agung sedang bekerja sama dengan PPATK
untuk menyusuri aliran dana korupsi Jiwasraya. Selain kejaksaan, kasus TTPU dapat ditangani oleh kepolisian dan KPK. Lanjutan, analisis dasar hukum ketiga, pasal 11 dan pasal 21 UU No 40 tahun 2014 tentang perasuransian atau UU perasuransian. Pasal 11 mengatur tentang kewajiban tata kelola yang baik bagi perusahaan asuransi. Pasal 21 ayat 3 mengatur bahwa dalam menginvestasikan kekayaan nasabah, perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Analisis dasar hukum keempat yaitu pasal 97 ayat 3 UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT yang mengatur tentang pertanggungjawaban pribadi direksi. Pada kasus Jiwasraya, BPK mencium adanya kesenjangan direksi, mencatatkan laba semu pada laporan keuangan, penunjukan pejabat, assurance yang tidak sesuai ketentuan, dan pengajuan cost of fund atau COF tanpa melibatkan divisi terkait. Tindakan direksi ini membawa konsekuensi hukum, adanya pertanggungjawaban hingga kepada harta kekayaan pribadi direksi. Yang kelima, ada rekomendasi. Kasus Jiwasraya dengan syarat dengan permasalahan hukum. Setidaknya terdapat 8 aturan yang dilanggar. Pelanggaran telah merugikan nasabah sehingga aparat penegak hukum harus segera melakukan perlindungan hukum dengan cara meminta pertanggungjawaban pidana, perdata administratif, dan etik dari pelaku pelanggaran. Pelaku pelanggaran tidak hanya dari internal Jiwasraya, akan tetapi juga eksternal seperti akuntan publik dan OJK. Banyaknya pihak yang terlibat dan beragamnya aturan yang dilanggar membuat proses penyelesaian hukum terhadap kasus ini dapat memakan waktu panjang. Untuk itu, proses perlindungan hukum dapat dilakukan secara bersamaan. Penyelesaian hukum tidak bisa diabaikan karena merupakan bagian dari perlindungan hukum negara terhadap masyarakat demi terciptanya rasa aman. DPR RI sebagai lembaga wakil rakyat dapat melakukan setidaknya 2 fungsi dalam kasus ini. Pertama, mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui panjaguna, menjamin pengembalian dana nasabah, dan memastikan pihak-pihak yang bersalah untuk bertanggung jawab. Selain itu, dengan adanya panja, DPR RI dapat lebih optimal mengawasi kinerja mitra terkait kedua fungsi legislasi dan merevisi UU OJK dengan memperkuat aturan sanksi terhadap pejabat dan pegawai OJK yang lalai. Selain itu, aturan penyidik dalam UU No penanaman modal perlu disinkronkan dengan UU OJK. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.